organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan.
Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas! Senang, Pak. Arjuna! Senang, Pak. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Pertanyaan pemandu. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? 3. Strategi pembelajaran apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha sudah dipenuhi oleh guru tersebut? Tomlinson pada tahun 2001 dinyatakan dalam bukunya yang berjudul How to Different Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. 6 dari beberapa contoh perspektif kontinum tersebut dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa bersifat mendasar dan bersifat transformatif, konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks, terstruktur dan open-ended, tergantung dan mandiri, lambat dan cepat. Berdasarkan video di atas, Pak Kasim mempersiapkan kesiapan belajar murid dengan cara mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson pada tahun 2001 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain-lain. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid.
3. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. 4. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Dari video di atas, Pak Kasim telah melihat aspek minat belajar pada murid, yaitu dengan pembelajaran yang menarik dan variatif, memotivasi murid, mampu memenuhi minat belajar murid, dan menciptakan kesempatan belajar dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, karena setiap anak memiliki profil belajarnya sendiri. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. 2. Pengaruh budaya. Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. 3. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru secara umum. Gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha dalam menggunakan kombinasi gaya belajar. Pada video di atas dapat kita lihat bahwasanya Pak Kasim telah melihat aspek profil belajar dengan melihat lingkungan, yaitu kelas tenang, pencahayaan bagus, budaya, ekspresif, dan gaya belajar, di mana Pak Kasim membuat berbagai macam media yang beragam. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? 1. Melihat tujuan pembelajaran dan target yang akan dicapai. 2. Melihat data atau profil untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. 3. Merencanakan pembelajaran dan mempersiapkan sumber belajar yang sesuai kebutuhan murid. 4. Mengamati murid ketika dalam proses pembelajaran atau menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pada video di atas, kita melihat Pak Kasim menggunakan poster, artikel, video, dan kartu pertanyaan dalam diferensiasi konten. 2. Proses. Diferensiasi proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan, membuat agenda individu untuk siswa berupa daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Pada video di atas dapat kita lihat pada diferensiasi proses, guru membentuk kelompok sesuai kemampuan siswa, kemudian membuat catatan selama pembelajaran dan memantau aktivitas diskusi. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah menampilkan
dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru berupa tugas ataupun proyek. Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pada video dapat kita lihat bahwasanya Pak Kasim memerintahkan siswa untuk membuat model sistem pencernaan secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Guru melakukan pra-assessment, yaitu dengan cara melihat data atau informasi mengenai murid dan melakukan apersepsi. 2. Guru melakukan asesmen formatif, yaitu mengobservasi kegiatan kelompok, memantau pemahaman murid, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap kelompok. 3. Guru melakukan asesmen sumatif, yaitu di mana pada video kita lihat guru menugaskan siswa untuk membuat model sistem pencernaan secara mandiri. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.